Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat berbuka ya bagi yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bisa diaktifkan videonya? Oke, baik. Kita ini masuk ke pertemuan ketiga ya, teknik digital ya. PowerPoint-nya bisa terlihat? Oke. Ya, pada pertemuan kita ini membicarakan tentang sistem bilangan ya. Sistem bilangan ya, ini merupakan suatu cara kita untuk menuliskan suatu bilangan ya. Nah, jadi definisi lain ya bisa dikatakan sistem bilangan itu merupakan sebuah proses ya di mana sebagai wakil dari besaran, dasar maupun basis tertentu ya. Ini ada beberapa macam ya jenis bilangan, ada bilangan desimal, biner, oktal dan juga heksadesimal ya. Nah, untuk bilangan desimal ya, bilangan desimal ini memiliki basis 10 ya. Bilangannya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 ya. Sedangkan bilangan biner ini memiliki basis 2 ya, bilangannya 0 dan 1. Sedangkan bilangan oktal ini memiliki basis 8, bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Sedangkan bilangan heksadesimal ya memiliki basis 16. Ya, bilangan tersebut ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, dan F ya. Nah, dalam sistem bilangan itu juga kita mengenal dengan istilah radix ya atau dengan R ya. Di mana untuk kita mengetahui radix adalah R sama dengan N tambah 1. N ini adalah angka akhir dari sistem bilangan ya. Jadi setiap bilangan yang mempunyai radix yang berbeda seperti misalnya bilangan desimal mempunyai radix 10, biner radiksnya 2, oktal radiksnya 8, heksadesimal radiksnya 16 ya. Nah, ini contoh dari bilangan desimal ya. Misalnya angkanya 112, maka ya ini kita dapat menyebutkan bilangan desimal sering juga disebut dengan bilangan basis 10 ya. Jadi 112 desimal ya, ini dapat penjabarannya ya. 112 sama dengan 1 kali 100 tambah 1 kali 10 tambah 2 kali 1. Nah, kalau dipangkatkan jadi 1 kali 10 pangkat 2 tambah 1 kali 10 pangkat 1 tambah 2 kali 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100, 10 pangkat 1 itu 10, 10 pangkat 0 adalah sama dengan 1 ya. Sistem bilangan desimal berbasis 10, maka bilangan binernya memiliki basis 2 ya. Nah, misalnya kita untuk merubah angka 9 bilangan desimal ya ke bilangan biner, angka 9-nya menjadi 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0, hasilnya 9 itu adalah 1001 ya. Kemudian ini hitungannya ya, kenapa tadi di atasnya 1001 ya. Caranya ini. Jadi bilangan desimal jika kita ubah ke bilangan biner maka 9 bagi 2 berapa? Hasilnya 4 di bawah. Ada sisanya? Ada kan? 1. Kemudian 4 bagi 2 berapa? 2. Ada sisanya? 0, nggak ada ya. Maksudnya sisa di sini adalah jika kita bagi 2 masih bersisa dia. Kalau 9 bagi 2 kan 4 setengah kan? 4, berarti masih ada sisanya kan? Setengah. Nah, sisa setengah itu
kita ini kan menjadi 1 ya. Yang ada sisanya menjadi 1. Nah, kemudian 2 bagi 2, 1. Sisanya nggak ada. 1 bagi 2, tentu ada sisa ya. Jadi hasilnya 1001. Jadi 9 bilangan desimal dirubah ke biner, hasilnya adalah 1001 ya. Nah, ini juga cara ya konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Misalnya bilangan desimalnya 85, kita konversi ke bilangan biner, ini hasil perhitungannya. Ya, ini bisa nanti dibaca kembali ya. Kalau dari segi konversi bilangan desimal ke biner sudah paham nih. Jadi misalnya ini kita bilangan desimalnya 85. Kemudian gimana ke bilangan biner? Kita bagi 2. 85 bagi 2 berapa? 40. 85 bagi 2, 42 setengah ya. 42 ya. Kemudian sisanya ada. Jadi dia tidak, sisa itu adalah jika kita bagikan 2 mesti ada sisa. Sisa di sini dia tidak mutlak angkanya. Kalau misalnya ini 42 tadi ya, kemudian 42 kita bagi 2, hasilnya 21. Berarti kan pas dia, nggak ada sisanya. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, jadi kalau ada sisa, kita buat di angka 1. Kalau tidak ada sisa pembaginya, maka kita buat angka 0. Sehingga dapat menghasilkan 85 desimal menjadi 10101001. Itulah nilai angka 85 desimal jika dirubah ke bilangan biner menjadi 10101001. Paham sampai sini? Ngerti? Oke. Nah, kita masuk ke konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, ini kebalikannya ya. Kita mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Ya, misalnya 00001001 itu 8 ya. Jadi kita untuk mengkonversi ke desimal, hasilnya ini perhitungannya ya. Jadi hasilnya adalah 101. Nah, kemudian ini bentuk umum. Ya, bentuk umum dari bilangan biner dan bilangan desimal, ini dia bentuk umumnya dari biner, desimal, kemudian pangkatnya. Ini bentuk umumnya. Nah, kemudian ini misalnya kita ke bilangan oktal ya. Ini berbasis 8. Jadi, cara kita mengkonversi bilangan desimal ke oktal, nilai bilangan desimalnya dibagi dengan 8. Pembacaan dari nilai akhir hasil pembagian itu kita urutkan dari sisa hasil pembagian untuk bilangan oktal dan dari nilai desimalnya ya. Nah, contohnya misalnya bilangan oktalnya 529. Kita bagi 8, hasilnya 66 sekian, masih ada sisanya, koma sekian, jadi dapat sisanya 1. 66 bagi 8, ya, 8. Sisanya ada berapa? Ada angka 2 ya, jadi sisa 2. Kemudian 8 bagi 8, 1, ada sisanya? Tidak ada. Jadi bilangan oktalnya menjadi 1021. Ya. Nah, ini dia misalnya contoh ya, kita untuk mengubah bilangan oktal 6305 menjadi bilangan biner 6305. Itu di atasnya oktal kan, terus di bawahnya ada biner. 6 binernya berapa? 110, 3, 011, 0003 kali 5, 101. Ya. Kemudian tabel dari digit oktal, ini dia ya, digit oktal 0 sampai 7, ekuivalen 3 bitnya, 0 itu 00, 1, 001, 2, 010, 3, 011, sampai ke angka 7, 111. Nah, ini kemudian bilangan heksadesimal. Ini tabel digit dari heksadesimal. Ya, di mana digit desimalnya ini adalah 0 yang tadi ya, sampai 16 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai di angka